Halo, selamat berjumpa pulang di channel Lu dimanapun bobohan pian berada. Hari ini Un hendak sedikit review singkat dari mainan SHF dari One Piece, yaitu Roronoa Zoro Romance Dawn. Kita lihat langsung dari segi packagingnya ya, atau dari boxnya. Di sini ada tulisan One Piece. Di sini langsung terpajang action figurnya Roronoa Zoro dengan berbagai macam faceplate-nya, dan bonusnya juga ada. Di sini di bagian depan itu ada gambar SHF-nya langsung, bukan dari animenya ya, tapi ini langsung SHF-nya. Ini SHF Roronoa Zoro, bisa di pose begini, dan ini di belakang juga ada. Di sini ditulis SH Figure Art Roronoa Zoro Romance Dawn, dan di sini ada dari Bandai Spirit made in China. Desainnya dari Time Imagination. Di sini ada logo Bandai biru dan logo Tamashii. Lihat bagian bawah, di sini tertulis sama SHF Zoro Roronoa Zoro Romance Dawn, dan di sini juga ada foto mainannya. Samping di sini ada bonus faceplate-nya. Di sini ada dia yang megang pedang lewat mulut. Di sini ada yang agak tersenyum sumringah, dan di sini agak ketawa, dan ini ada muka kocaknya juga. Dan di sini juga kita dapat bonus faceplate-nya dari Luffy yang versi Romance Dawn juga. Ini dua. Dan di sini juga ada SHF-nya. Sama seperti tadi, ada tertulis Romance Dawn Roronoa Zoro di atas kayak gini saja. Dan di belakang, nah di sini juga ada pose-posenya ya, pose-pose dari SHF Roronoa Zoro. Ada bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini dan ini tadi bonus faceplate-nya ya. Di sini bahasa Jepang. Langsung aja kita buka. Kita buka ya. Di sini kosong. Di sini untuk yang SHF tipe baru itu nggak ada lagi buku petunjuk ya. Buku petunjuknya ada di samping sini. Nah, ini dia. Ini pedangnya bisa cabut, dipasang, dan kita dapat bonus tangannya ya. Udah kosong. Dan ini dia penampakannya. Ya. Lihat di sini ada 4 faceplate tambahan, dan ini yang langsung di bodinya, dan ini tambahan bonus untuk Luffy ya, Luffy Romance Dawn. Dan ini 3 pedangnya. Berbeda dengan yang SHF Zoro live action, itu hanya 2 pedang yang tercabut, satunya itu di mulutnya yang ini, yang kayak gini. Tapi kalau yang untuk Romance Dawn itu dia bisa dicabut ketiganya ya. Ini dia, untuk kita dapat 1, 2, 3, 4 pasang tangan. Dan langsung aja kita unboxing. Kita buka. Ini ada plastik ya. Nah, ini dia, kita langsung lihat dari ini figurnya ya, SHF-nya. Ini figurnya kita sampingkan dulu. Kita lihat dari ininya dulu ya, ini pedangnya. Lihat. Pedangnya lumayan detail ya. Oh iya, berbeda dari yang live action. Itu kalau yang live action dia ke samping, kalau ini dia ke belakang. Nah, lihat kan, ini ke belakang. Kalau live action dia ke samping kayak gini. Lihat. Ini pedang yang masih tipe yang pertama ya. Lupa namanya apa. Dan ini bisa dicabut. 1, 2, 3. Ini dia. Kalau misalnya figurnya diposekan dengan yang ini, jadi ini harus dicabut supaya terlihat lebih natural. Kita pasang lagi. Untuk pedang sendiri lumayan detail ya. Sepenglihatan saya atau ulun, di sini nggak ada miss pen ya. Ya, kita langsung ke pedangnya. Ini dia.
Ini kalau ini yang dicabut ya, jadi yang ini ya. Nah, ini keren sih, detailnya lumayan mantap. Ini juga. Dan kita di sini dapat 4 pasang tangan, satunya sepasang mengapa, itu yang di bagian figur ya. 2 pasang yang tangan relax hand, sepasang tangan yang megang pedang, dan sepasang tangan yang lagi siaga untuk mencabut pedang. Dia. Dan juga kita di sini dapat 5 faceplate, yaitu faceplate pertama yang ini yang ada di figurnya ya. Lumayan mirip seperti aslinya. Dan kita yang ini dulu ya. Kita dapat yang Zoro yang tersenyum lepas. Ini zaman-zaman dia masih belum kena atau mengetahui perasaan Luffy, dia masih bisa tersenyum. Dan ini yang dia terkejut, muka kocak. Sini mendetail sih untuk gigi-giginya. Dan di sini kita dapat 2 pasang faceplate lagi, yaitu faceplate yang dia pakai ini, apa sih namanya ini, Slayer, yang di lengannya ini. Lihat ini, dia tersenyum, senyum nantang ini ya. Dan dia ini dapat muka yang untuk megang senjata kayak gini. Kayak gini dia. Nah, beda dengan yang live action. Kalau live action dia itu pedangnya sama mukanya ini nggak bisa dicabut. Tapi kalau untuk yang versi animenya itu bisa dicabut ya. Jadi lebih bebas. Dan kita dapat satu faceplate yaitu dari bonus untuk Luffy ya. Di sini giginya juga lumayan detail. Ya, ini Luffy versi Romance Dawn ya. Jadi kita langsung ke artikulasi dari sayapnya. Nah, ini dia. Kita lihat detailnya ya. Detailnya lumayan bagus nih. Dia mirip sekali seperti kartunnya, animenya. Kita lihat. Dan ini juga beda sih sama versi keluaran terdahulunya, yaitu yang Onigashima. Di sini dia lebih luas. Kalau Onigashima kan itu perlu ganti yang untuk skirtnya itu ya, atau yang untuk celananya itu kan dia pakai jubah. Kalau ini enggak, jadi lebih luas. Dan langsung aja kita artikulasinya, yaitu dari kepala dia bisa tentong kayak gini, bawah kayak gini, geleng-geleng bisa, putar 360 derajat, dan di lehernya juga ada pergerakan ya. Untuk tangannya dia bisa 360 derajat, cuman agak ngeri sih. Sebenarnya bisa, cuman nggak berani saya. Ini bisa di sini tangannya sampai segini ya. Sebenarnya bisa lagi sampai sini belakang. Ini kalau depan kayak gini, lebih sangat-sangat luas ya. Dia bisa sangat luas sekali. Di sini karena dia ada butterfly joint, kalau dulu kan nggak ada. Tapi kalau untuk Onigashima juga itu juga ada, cuman nggak terlalu luas ini. Dan ini lebih berikit lah, berikit itu atau lebih nempel di sayapnya. Kalau yang Onigashima itu lengannya cepat sekali tercabut. Di sini juga ada di bagian dadanya. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Sebenarnya bisa diputar sih, cuman nggak berani saya.
dan isinya ada di bagian sabuknya ini, atau sarung ya ini namanya, lupa. Dan ini juga pastinya bisa dicabut ya, kalau dia harus pakai bandana itu. Dan kita lihat untuk yang ininya, dia bisa kayak gini maksimal, ke depannya maksimal kayak gini, ke belakangnya maksimal kayak gini. Nah, untuk kalau yang versi Onigashima itu nggak bisa, harus diakalin dulu di bagian selangkangannya. Di sini juga bisa ya kakinya. Dan untuk ininya, joinnya sampai sini ya, depan kayak gini. Di sini juga ada di bagian sepatu bootnya. Kita lihat untuk tangannya kayak gini. Di sini juga ada. Dan untuk detailnya lumayan sih, untuk detail celananya, celana dan sepatu bootnya bagus aja. Dan sekarang kita ini pose untuk muka biasa ya, dan ini pose tertawa lepas versi muka konyol, versi dia mau di mulutnya ada pedang kayak gini. Dan ini versi terakhir, yaitu versi dia senyum menantang, atau dia senyum kemenangan. Nah, kita bahas untuk kualitas plus dan minusnya ya. Untuk plusnya itu dia sangat mirip dengan yang aslinya, atau dengan yang versi animenya ya. Berbeda sekali dengan yang versi live action, agak mungkin kebanyakan kurang banyak minusnya ya di live action ya, sayapnya ya. Apalagi untuk di sini di harga yang lumayan terjangkau. Nanti saya bahas harganya. Untuk plusnya lagi itu dia detailnya itu sangat-sangat detail. Dari segi artikulasi juga lumayan luas, lebih luas dari yang versi pertama, yaitu yang versi Onigashima. Ya, untuk aksesorisnya juga lumayan banyak. Kita dapat banyak pasang tangan, banyak dapat faceplate dan bonus-bonusnya. Itu aja sih. Untuk kekurangannya mungkin ada beberapa faceplate tambahan untuk Zoro ini itu masuk ke seri SHF One Piece yang lain, misal ke Nami atau ke Usopp, atau ke, kalau nggak salah ke Nami aja, atau kemana itu lupa. Jadi dia faceplate-nya itu dipecah-pecah, sama seperti yang versi live action juga ada. Yang live action kalau nggak salah yang Zoro live action itu mukanya ada di Nami live action. Sama nih juga untuk bonus faceplate Luffy kan ada di Zoro juga. Kalau nggak salah semua seri SHF One Piece itu semua ada bonus muka Luffy. Untuk dari negatifnya apa ya, nggak ada lagi sih menurut saya. Ini sudah lumayan bagus dan artikulasinya juga lumayan enak. Dan untuk harganya sendiri itu saya tahun kemarin itu dapat di harga 750-an ke atas sampai 800 kalau nggak salah. Tapi sekarang kayaknya harganya nggak turun sih, masih sekitaran 750 sampai 1 juta. Malah di marketplace saya ada lihat yang harganya 1, berapa gitu. Soalnya ini sangat worth it sih daripada yang versi Onigashima. Ini untuk dari segi warna, ekspresi dan lain-lain itu lumayan bagus daripada yang sebelumnya. Itu aja sih untuk review saat ini. Maaf untuk kepanjangan. Kalau ada saran dan komentar bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk ulun bahas yang lainnya. Itu aja. Terima kasih.